Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah. Ibu-ibu sekalian, tentu panjenengan sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Saya temannya Bu Muli, teman, nggak tahu, teman sejak SMA dulu, kemudian kok terus saya diajak pulang, ya akhirnya saya pun ikut pulang ke rumahnya Bu Muli itu. Kemarin saya disampaikan begini, Mas, sampean belum isi tamyiz. Yo insya Allah tak isi. Ibu-ibu sekalian, kenapa? Apa sih tamyiz itu? Ibu-ibu sekalian, untuk mempelajari, memahami Al-Quran itu anak-anak yang mondok, ribuan yang mondok, yang paham itu hanya 20%. Itu yang mondok. Jadi anak pondok memahami Al-Quran itu hanya 20% saja orangnya yang mampu memahami. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh Abazaun, yang disebut Abaza dari Indramayu, itu satu-satunya metode di Indonesia yang menggunakan model pemikiran orang Indonesia. Kalau dulu Bapak Ibu, anak orang-orang mondok itu kan menggunakan nahwu sorob, kitabnya gundul-gundul. Ibu-ibu pernah baca, melihat kitab kuning, Bu? Bisa baca, Bu? Bacanya saja sulit karena gundul, apalagi memahami. Itu ibu sekalian, setelah diteliti oleh Abaza itu latar belakangnya adalah orang matematik, lulusan ITB, saudaranya, temannya MS Ka'ban. Bapak ibu pernah dengar MS Ka'ban siapa dia? Dia adalah mantan menteri kehutanan. Ya ahli matematika juga. Tetapi kemudian menugaskan Abaza ya ketika pergi ke Mesir. Di sana di Al-Azhar kemudian berziarah ke makam Imam Syafi'i. Dari sana diberitahukan oleh kurirnya atau oleh pendampingnya bahwa Imam Syafi'i ini ketika umur 10 tahun mampu membaca kitab gundul dan menafsirkannya. Itu yang kemudian, iya kok iso ya? Kenapa? Karena orang Arab tiap hari bacaannya bahasanya Arab. Kalau bahasa Indonesia, jenengan tiap hari sejak kecil bahasa Indonesia. Nah, orang Arab tiap hari bahasa Arab. Nah, sedangkan dalam penelitian ibu-ibu diketemukan bahwa nahwu dan sorob itu memang diperuntukkan orang Arab yang sudah bisa membaca Arab, membaca Quran. Ibu-ibu sekalian, dalam ini ada ayat yang menantang bagi kita. Mungkin heran ibu-ibu, iman apa enggak ya? Yakin enggak dengan ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu sidahnya ada di depan. Ibu-ibu, kalau bahasa tamyiznya wa itu dan, la itu artinya sungguh, qad sungguh,
Yassarna, sidahnya di sin itu artinya juga sungguh. Berarti dalam satu ayat berapa Bu kata-kata sungguh? 3. La qad yassar, ada sidahnya di yassarnya itu mengandung arti sungguh. Jadi dan sungguh kami mudahkan Al-Quran. Fahal mim muddakir, maka siapa yang mau mempelajarinya, mengambil pelajaran, itu ditantang oleh Allah. Ini dimudahkan, dibahas oleh Allah 4 kali dalam satu surat ini saja. Ayat berapa saja Bu? 17. Ayat berapa lagi? 22, 32 dan 40. Sudah pinter semua. Ini sudah. Oh iya, alhamdulillah. Artinya kalau dalam satu surat itu ada 4 ayat, dalam satu ayat ada 3, maka kata-kata sungguh itu muncul berapa kali Bu? 12. Maka kata Allah dan sungguh sampai 12 kali. Tapi kenyataannya kata Bu Muli tadi, berapa orang Islam Indonesia yang mampu membaca Al-Quran? Hanya membaca Bu, membunyikan Al-Quran. Saya tidak sebut membaca itu ada 2 kata, Iqra dan tilawah. Kalau Iqra itu membunyikan, membaca tapi tidak tahu artinya, itu namanya Iqra. Jenengan sudah Iqra apa tilawah Bu? Oh Iqra, berarti muni tapi tidak paham. Itu kalimat yang dimunculkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Disampaikan oleh Allah sampai 12 kali, tapi kenyataannya disampaikan oleh Bu Muli tadi, orang Indonesia hanya 35% saja yang bisa membaca Al-Quran. Yang 65% tidak bisa baca hanya sekedar membaca. Membaca itu dapat pahala. Itu istimewanya Al-Quran. Membaca walaupun tidak paham. Makanya ketika awal-awal Rasulullah mendapat wahyu, Iqra ma'ana biqari, saya itu tidak paham gitu. Tidak paham. Sampai diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Tak paham isine karepe piye. Disebut membaca wong ya gak ono teksnya, tidak ada teksnya. Ini bisa lain nyimpang sedikit bahwa sampai 4 ayat dan 12 kali beliau atau Allah sampaikan bahwa Quran itu mudah, tapi kenyataannya orang Indonesia hanya 35% saja. 35% dari penduduk Islam. Kalau penduduknya 80%, maka 35% dari 100%-nya yang kalau 80% dijadikan 100%. Jadi seluruh total umat Islam misalnya 200 juta yang Islam, maka yang mampu membaca Quran berapa juta Bu? 70, dari 35 kali 2 berarti 70 juta. Yang 130 juta belum bisa membunyikan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kenapa? Apa Allah yang belenjani janji? Kira-kira apa Bu penyebabnya? Mosok gak bener, padahal Allah sendiri yang berfirman. Tapi kalau kita tidak iman pada satu ayat saja, namanya kafir, mengingkari
Jadi Ibu, kenapa kok jarang ada yang bisa baca Al-Quran? Jawabannya adalah karena metodenya beda. Metodenya beda. Kalau metodenya benar, insya Allah pas. Dari metode membaca, saya dulu pernah ikut model zaman dulu, An-Inun pernah. Suatu saat diajari model metode, kalau di SD-nya Rawson Fikir, nah itu pernah, tetapi langsung bunyinya. Suatu saat Bu Muli ini ngaji di Bu Wiwi, Kiroati. Dari bacaan Kiroati itu saya hanya mendengar, Ibu-ibu, tidak pernah belajar. Ayo Mas belajar. Tidak, sampean sing ngaji ya, aku tak ngrungokno sampean ngaji. Hanya itu. Kemudian tapi alhamdulillah saya mendengar Bu Muli ngaji, saya mengajar ke guru ke murid privat ngaji dengan menggunakan metodenya Bu Muli, metode Kiroati. Saya meyakini bahwa metode itu paling komprehensif, dari A sampai Z itu urut gitu, sehingga sampai akhirnya itu betul-betul detail dalam membaca Quran. Itu hanya membaca, Bu, sedangkan memahami nanti dulu. Dari 35% penduduk yang paham Quran kira-kira berapa? Jenengan bisa membayangkan dalam satu desa sing rada kaum, desa Sambong misalnya. Sambong itu kira-kira sak desa sing iso paham Quran gak atik diterjemahno pinten? Ada 10? Sing cara ngono Islame kental. Nek nyang 10 Islame rada kira-kira anak piro ya? Itu kita bayangkan, hampir jarang sekali orang memahami itu. Ketika ke pondok tadi diteliti, anak pondok hanya paham 20% saja. Kalau 1000 anak yang mondok itu biasanya SMP sampai SMA selama 6 tahun. Boleh ditakoki artinya apa gitu? Hanya 20% yang bisa menjawab. Ibu sekalian, kenapa? Jawabannya adalah nanti. Maka Abu Zaun melakukan penelitian yang jawabannya ternyata tak ada tahapan yang dilampaui sehingga kurang cocok bagi orang Indonesia. Nahwu sorof itu yang diajarkan di pondok, dari anak yang hanya bisa membaca Quran langsung menuju nahwu sorof, maka itu adalah lompatan yang terlalu jauh sehingga kesulitan bagi orang Indonesia. Kalau orang Arab itu sudah biasa. Ini Ibu sekalian, mungkin yang ketiga ini gak pas. Tahapan mempelajari Al-Quran, satu adalah Jawami'ul, tulisannya keliru ya, Jawami'ul Abjad. Jawami'ul Abjad. Abjad di dalam Al-Quran itu adanya berapa jumlahnya, Bu? Alif, ba sampai ya. Itu jumlahnya berapa? 28. Apa seseorang bisa baca Quran hanya dengan tahu huruf, tahu abjad? Bisa mboten, Bu? Belum. Maka harus tahu harokat. Nah, namanya Jawami'ul Harokat, kumpulan dari harokat. Harokat jumlahnya pinten, Bu?
Apa saja? Fathah, kasroh, duma. Itu apa lagi Bu? Sukun. Ada pertanyaan? Komek papat. Ada pertanyaan? Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 4. Fathah, kasroh, duma, dan sukun. Sidah itu adalah pengganti abjad. Abjad yang double dijadikan satu, diganti dengan saddah, maka namanya memukul. Sidah. Tuh. Orang yang belajar Quran kalau sudah paham abjad, paham harokat, insya Allah sudah mudah membaca Quran. Dulu ketika Quran tidak ada harokatnya, orang Mekah saja bingung, apalagi kita, dimana kita sejak kecil tidak mengenal tulisan Arab. Yang lain tidak usah ditulis Bu. Yang ketiga adalah jawami'ul lafzi. Untuk melangkah memahami Al-Quran, maka harus tahu tentang lafaz. Jumlahnya lafaz itu ada 3. 1 huruf, bukan abjad Bu. Kalau saya bilang huruf berarti bukan abjad. Kalau abjad itu alif, ba, ta, sampai ya. Sedangkan huruf itu kalau ditamyiz, jenengan sudah membawa yang halaman depan, jumlahnya 26 kolom, itu yang di fotokopi itu. Yang di 26 kolom itu semua adalah huruf yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu mudahnya memahami huruf itu hanya sekitar 160 huruf. Kalau hafal berarti penjenengan hafal sepertiga Al-Quran, hafal terjemah dari sepertiga Al-Quran. Nek ketemu bio berarti dengan ini. Oh, ketemu wa'o dan fa, maka dan sebagainya, di situ ada. Maka di situ pembelajarannya sangat mudah sekali. Kita tidak bahas dulu itu, kita lanjutkan dulu. Yang pertama adalah huruf yang jumlahnya 26 kolom itu. Makanya harus dihafal beserta artinya supaya betul-betul hafal artinya. Kemudian yang kedua adalah isim. Yang ketiga, isim itu kata benda Bu. Ismun, isim, kata benda. Jumlahnya ada sepertiga Al-Quran, 33%. Jumlah penduduk Al-Quran yang namanya isim itu 33%. Sedangkan satu lafaz lagi adalah fi'il. Di sana ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar misalnya. Ibu-ibu sekalian, pada tamyiz pertama yang dibahas hanya huruf, isim, fi'il, kemudian membagi Al-Quran, memotong-motong. Nanti kita belajar memutus-mutus, dibaca putus-putus sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jadi lafaz Al-Quran itu ada berapa Bu? 3. Satu adalah huruf yang jumlahnya 26 kolom, di situ punya fungsi-fungsi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah isim. Isim itu tidak usah dihafal. Oh, isim itu bukan. Itu kalau anak kecil pas nyanyian gitu, ciri-ciri isim itu ada 8, berakhir
berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Nek tanwin bukan isim, nek berakhiran kasroh mesti isim. Kitabun ada tanwinnya nggak ya? Ada kitabi, fil kitabi, bi kasroh kan? Berarti isim. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh. Kemudian berawalan al. Nek ono al berarti isim. Kemudian berawalan ma mimu, bisa masjidun, maktabun misalnya. Kemudian berawalan mi, mistorotun, mindodatun dan sebagainya. Berawalan mu, muslimun, mukminun. Semua yang berawalan mu itu adalah cirinya, salah satu ciri dari ma mimu. Kemudian diawali awamilul ismi. Awamilul ismi itu apa? Awamilul ismi itu adalah kalau di kolom di situ kolom 1 sampai kolom 6. Jika ada isim, jika ada awamilul ismi ada kolom 1 sampai 6 ada di situ, berarti belakangnya adalah isim. Itu sudah sebenarnya. Maka anak-anak kecil memahaminya mudah, apalagi yang pernah kecil gitu. Jadi tagline-nya begitu, anak kecil saja mudah memahami, apalagi yang pernah kecil. Jadi, lagunya ciri isim itu, ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun, menunjuk nama. Oh, namanya Faizat. Yang sudah hafal Pak Yudi, coba dinyanyikan bersama ciri-ciri isim. Iya. Ciri-ciri isim. Sebelum ke sana nyanyi ya, mau dilakukan Bu? Ya. Ya, kalau mau dilakukan, pertama adalah berawalan berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, sudah 2. Kemudian berawalan al, berawalan mamimu. Kemudian diawali awamilul ismi. Berikutnya menunjukkan nama, kalau mau nyatet. Berikutnya berwazan fa'ilun. Yang terakhir adalah kata majmu'. Kata majmu' itu ada penjelasan tersendiri. Berwazan fa'ilun itu juga ada penjelasan tersendiri. Satu kata benda itu bisa berkembang menjadi 18 benda. Itu. Makanya mudah sebenarnya. Pekerja laki-laki, pekerja perempuan itu punya nama sendiri. Posisinya duma atau kasroh itu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilan posisi nasab, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatan, fa'ilataini, fa'ilatin, fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Ini kalau dikursuskan Bu 3 hari. Ciri-ciri isim Selama 25 jam. Kita lakukan dulu ciri-ciri isim Bu ya, pelan-pelan Bu. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majmu' itulah ciri terakhir. Itu contohnya lagu ciri isim. Kemudian isim
Kemudian fi'il. Fi'il ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi ada 1 kata, 1 fi'il itu berkembang menjadi 14 kata. Kata kerja mudhari juga demikian, 1 kata berkembang menjadi 14 kata. Sumbernya sama, hanya kata domirnya atau pelakunya siapa, hanya itu. Nanti ini hanya ilustrasi ibu-ibu sekalian. Hasilnya setelah penelitian ibu-ibu, Abaza itu punya anak 2. Anaknya yang pertama usia 8 tahun, anak kedua usia 6 tahun. 8 tahun sudah bisa menerjemahkan Al-Quran, tapi tidak hafal Al-Quran. Suatu saat ada mahasiswa yang hafid Quran datang ke pondok itu. Ketika ditanya tentang arti suatu ayat, tidak tahu. Maka kemudian Abaza memerintahkan anak yang usia 8 tahun mengajari mahasiswa itu. Jadi kalau di Indramayu sana, kalau mondok setahun sudah bisa membaca kitab kuning, sudah bisa menerjemahkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kenapa? Karena betul-betul tiap hari dilakukan nyanyi, tapi isinya adalah mengenai materi Al-Quran. Itu ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah Jawami'ul Kalam. Kalau tadi Jawami'ul Lafzi itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Huruf harus dihafal, isim harus diketahui dari dirinya, sedangkan fi'il diketahui dari tasrifnya. Tasrif itu contohnya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, sampai habis itu tasrifnya, Bu. Kemudian langkah yang terakhir yang harus ditempuh untuk memahami Al-Quran adalah mengetahui Jawami'ul Kalam. Jawami'ul Kalam itu cara ngriki, nek cara bahasa Indonesia niku kalimat verbal opo kalimat nominal. Kalau di Arab namanya jumlah fi'liyah dan jumlah ibtidaiyah. Cara pondoke diganti ismiyah, isim. Padahal tidak semua mubtada itu isim, tetapi orang pondok berkilah itu kan isim fa'il, itu kan isim apa gitu, isim domir dan sebagainya. Ya wes apa-apa, tapi intinya sama, hanya memudahkan untuk memudahkan. Itu bisa lihat kemudahannya mempelajari menerjemahkan Al-Quran. Kenapa sih kita harus menerjemahkan? Kita harus paham Al-Quran karena Quran adalah hudal lil muttaqin. Di dalam surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat pinten? Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqin. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Yang disebut petunjuk, paham Bu dengan petunjuk? Peta sama dengan peta, sama dengan pesan-pesan. Nek nyang Jakarta iku liwate kene, ojo menggo-menggo. Misalnya seperti itu. Kalau kita tidak tahu bahasanya, apa kita bisa nyampe ke sana? Oleh sebab itu perlu memahami Al-Quran kalau sudah bisa membaca Al-Quran. Itu pentingnya. Karena sebagai hudan lil muttaqin. Quran ini adalah siratal mustaqim. Kok bisa? Sirat itu apa, Bu? Jalan. Al-mustaqim lurus, jalan lurus ya Al-Quran ini, kata Allah,
inna hadza sirati, sesungguhnya ini Quran ini sirati, jalanku. Gitu. Artinya kalau ini jalanku, ya ikuti, pahami. Kalau tidak paham, jenengan tidak akan mendapat petunjuk. Dapat pahala, insya Allah dapat kalau benar. Kalau masih belajar, dapat pahala belajar. Tapi nek wis niat maca dhewe, berarti kudu bener. Itu resikonya, nek wis maca dhewe berarti kudu bener. Oleh sebab itu ibu sekalian, belajar membaca Al-Quran juga penting. Ilmu Quran ternyata luar biasa. Dari ilmu membaca saja, macam-macam. Kalau mendengar, dimulai hurufnya. Ya sebentar, itu bagian dari bahwa Quran itu perlu dipahami. Itu. Jadi uji cobanya adalah pada dua anaknya, Abaza itu 8 tahun dan 26 tahun. Itu ibu sekalian, di sana ada tulisan Al-Quran. Kita mencoba ini terpotong dari innalladzina kafaru. Jadi kita belajar memutus ayat. Kenapa diputus? Supaya kita lama-kelamaan sadar bahwa ini adalah isim fi'il huruf. Jadi di situ kita akan mudah mempelajari, menerjemahkan Al-Quran. Karena yang diterjemah perkata itu pun tidak sedetail kalau kita menerjemahkan sendiri. Coba ibu-ibu sekalian, silakan dibuka. Kalau punya ballpoint bisa dipotong-potong gitu. Ketika saya bilang inna alladzina, maka dipotong-potong. Oh, di sini tempat pemenggalannya. Ini isim apa fi'il apa huruf itu nanti. Yang penting kita perasaan kita mudahkan dengan memenggal-menggal ini. Oh, ini isim. Oh, ini huruf ini ada di kolom berapa? Nanti dicari sendiri di halaman yang sudah saya bagikan itu. Kita mulai Bu ya. Ayat 6 Pak, di situ. Pelan-pelan. Kalau ada yang sudah bisa ya. Kita mulai Bu ya. Inna. Ayat 6 Bu. Kita coba ayat 6 ya. 6. Ayat 6 sampai ayat 7. Nanti berikutnya kita bunyikan bersama-sama. Sambil mencoba, salah tidak apa-apa karena belajar. Yang pertama adalah inna alladzina kafaru sawaun. Kok sawaun ini ada itu tanwin ya Bu? Tadi cirinya isim apa? Berakhiran tanwin. Oh. Ala. Jadi dipotong Bu, ala dibunderi. Setiap huruf dibulati. Saya kalau atau sementara dipotong-potong saja. Kita tidak membedakan fi'il isim huruf. Saya hanya memberikan pemotongannya. Nah, untuk berikutnya, kalau pelajaran berikutnya adalah setiap huruf harus dilingkari. Sekarang dipotong-potong, dipisah saja. Nah, saya mulai inna alladzina kafaru, kemudian sawaun ala him, bukan alai ya Bu. Kalau sambung namanya alai, tapi kalau sendirian ala gitu. Kemudian him, setelah itu a, setelah itu anzarta. Jadi memutus itu tidak mesti ini sambung, ini enggak. Jadi tulisan enggak.
tapi dari isim, fi'il dan huruf. Kita lanjutkan. Anzarta hum, am, lam, tunzir, hum, la, yu'minuna. Ayat berikutnya, khatama, Allahu. Allah itu isim apa fi'il ya? Menunjukkan nama. Allahu ala qulubi, bukan kulu dan bi, tapi qulubi. Sama dari qalbut, hati, qulubi. Kemudian him, wa ala sam'i, him, wa ala absari, him, ghisyawatun, wa la ini bedakan dengan la yang pakai alif, la tanpa alif, la, hum, azabun, azimun, azimun, ya, dha, azimun. Itu ibu-ibu memutus-mutusnya. Tinggal 10 menit kita coba memutus bersama-sama, tapi pelan-pelan. Kalau salah ya gak apa-apa, karena hanya kita mempelajari, oh ternyata ini satu kata, oh ini bisa, nah, itu aja. Kita bersama-sama Bu, mulai ayat 8 nggih. Wa min, siapa Bu? An-nasi, terus man, terus yakulu, terus itu amanna, satu kata amanna. Bi Allahi wa bi al-yaumi al-akhiri wa ma hum bi mu'minin. Kita berikutnya, yukhadi'una, yukhadi'una Allah wa alladzina amanu. Terus apa Bu? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkuruna. Enten sing kepondal-pondal Bu, betul nggih? Fi qulubi him maradun fa zada hum Allahu marada wa la hum azabun alimun bi ma kanu yakdibuna wa idza ila la hum la tufsidu fi al-ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Berarti di situ muslihun berawalan apa Bu? Oh,
Cirinya apa tadi? Isim. Itu contoh. Kita lanjutkan. Ala. Itu ya beda ya dengan ala. Maka kalau mengaji ala dengan ala itu berbeda. Oleh sebab itu harus hati-hati ketika ala, maka itu artinya ingatlah. Kalau ala di atas, ala. Kalau Allah beda. Allah apa? Kalau Allah apa? Hendaklah, jangan, atau hendaklah, tidak. Allah ada sidahnya saja sudah berubah arti. Allah berikutnya inna hum al-mufsiduna wa lakin la yash'urun. Kalau al-mufsidun itu cirinya apa Bu tadi? Isim. Punya ciri berapa di situ? Ada al, ada mu. Ada al dan ada mu. Kemudian wa, idza, ila, la, hum. Terus aminu, ada amanu, ada aminu. Ternyata artinya beda. Kalau amanu mereka beriman, kalau aminu berimanlah kalian, itu perintah. Jadi kalau salah harokat bisa berubah arti. Amanu dengan aminu. Ya, kita lanjutkan. Ka, ma, amana, an, nasu, qalu, a, nu, minu. Terus ka, ma, amana, as-sufaha'u. Ala, balik ala. Ala tadi apa? Ingatlah. Inna hum as-sufaha'u wa lakin la ya'lamun. Sampai situ aja Pak Yudi. Dalam? Sampai situ saja, langsung praktek. Ya, ya'lamun. Kalau kembali ke Quran, ya lamun dengan hamzah artinya mereka sakit. Kalau pakai ain, ya lamun mereka mengetahui. Oleh sebab itu Bu sekalian, perlu makhrajul huruf ditata kembali supaya ada bedanya antara dha dan zal, bedanya ain dengan hamzah. Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah. Langsung praktek ini huruf atau isim? Oh, kalau mau praktek huruf atau isim, Ibu bisa membawa Quran semua Bu. Kalau bawa Quran semua, buka Al-Baqarah ayat 2, tapi insya Allah hafal. Atau yang ada di kertas itu saja, di ayat 6, okay? Di ayat 6 praktek mencari huruf saja, karena yang pelajaran yang adalah huruf sudah saya berikan pada jenengan walaupun belum ada lagunya. Kalau lagunya macam-macam Bu, ada yang bikalilah ila ala min fi an dzarf hatta, itu kalau hurufnya saja. Kalau diartikan di dengan ka seperti di untuk la untuk
ila kepada, ala di atas, indari di dalam, andari hatta sehingga, atau menggunakan lagunya ulang tahun dengan kas seperti li untuk la untuk, itu lagunya huruf Bu, macam-macam sampai kolom 26. Sekarang praktek mencari huruf. Kita baca dulu ayat 6. Kita baca bersama Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibaca putus-putus. Inna alladzina kafaru sawa'un ala him a anzarta hum am lam tunzir hum la yu'minuna. Ibu-ibu, untuk mencari huruf modelnya begini. Inna huruf bukan? Huruf. Kolom berapa? Inna kolom 3. Saudaranya inna nasoba rofau. Mantranya inna huruf. Kolom 3. Saudaranya inna nasoba rofau. Lagu dan artinya, inna sesungguhnya, anna bahwasannya, inna sesungguhnya, anna bahwasannya, ka'anna seakan, lakinna tetapi, la'alla semoga, laita andaikan. Alladzina, setiap huruf Bu, setiap huruf dilingkari, setiap huruf dilingkari. Berikutnya alladzina, huruf bukan? Jadi ikuti saya. Ikuti saya. Alladzina. Alladzina. Huruf bukan? Huruf. Alladzina. Huruf. Pertanyaan huruf bukan? Huruf. Kolom berapa? Kolom 21. 21. Saudaranya siapa? Saudaranya mausul. Saudaranya mausul. Mantranya alladzina. Huruf. Kolom 21. Saudaranya mausul. Lagu dan artinya, alladzi, alladzani, alladzina, orang yang, alladzi, alladzani, alladzina, orang yang, allati, allatani, allati, alai, orang yang, allati, allatani, allati, alai, orang yang, ma, apa yang, man, siapa yang, ma, apa yang, man, siapa yang. Nah, itu namanya mausul. Setiap huruf dilingkari, alladzina dilingkari. Kemudian kafaru, huruf bukan? Bukan. Ikuti saya. Kafaru bukan huruf, pasti yang lainnya. Ya gitu. Kalau belum dipelajari, jawabannya pasti yang lainnya, sebab belum dipelajari. Itu ibu bisa lihat contoh mencari huruf. Jadi ibu-ibu nanti PR-nya golei huruf. Ditambah 5 menit Pak Yudi supaya selesai. Ditambah 5 menit supaya selesai 1 ayat. Oh, sampai 1 ayat. Oke. Oke Bu. Kalau
mboten wonten ngelanggar. Oke, kita lanjutkan sawaun. Huruf bukan. Saya bunyikan isim bukan? Boleh ya? Kali isim tadi sudah. Isim bukan? Isim. Apa cirinya? Berakhiran tanwin. Ciri-ciri isim itu ada delapan. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan antan mamimu awali mawamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Jadi sawaun adalah isim. Cirinya berakhiran tanwin. Kalau sudah sering nyanyi isim, maka hanya ngetes adakah ciri yang dimaksud. Ketika ketemu tanwin, sudah berhenti nyanyinya. Gitu. Jadi misalnya ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin, sudah berhenti karena sudah ketemu tanwin. Tapi kalau sudah ada tanwin, ada kasroh, ada al-mamimu sampai akhir pada ketemunya yang terakhir. Tapi harus urut. Ibu, berikutnya ala huruf bukan? Kolom berapa? 1. Kolom 1. Saudaranya dicari. Mantranya ala huruf kolom 1. Saudaranya bijari. Lagu dan artinya didengarkan seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga. Him huruf bukan? Huruf. Kolom pinten? Kolom 24. Kolom 20. Adakah kolom 24 itu him? 25. Tidak ada. Adanya di kolom 25. Mantranya him huruf kolom 25. Saudaranya domir, lagu dan artinya Uhidi ya lelaki, humahima mereka berdua, humhim mereka lelaki, hadiya wanita, humahima mereka berdua, hunahina mereka wanita. Kamu lelaki, kalian berdua, kalian lelaki, kamu wanita, kalian berdua, kalian wanita, iyani aku dan kami. Iyani aku nakami, iyani aku nakami, iyani aku nakami. Ternyata tidak nutut juga. Lunes pegel. Ya. Itu ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian mohon maaf.
Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya jadi ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pelajaran kita amjes tentang cara menerjemah Al-Quran gitu, nggih. Sepertinya waktunya kurang, Bu, nggih. Mudah-mudahan nanti bisa bersambung lagi, insya Allah. Mohon disimpan, nggih, Bu, catatannya nanti suatu saat akan bersambung kembali. Akan sampai sampaikan infak pada sore hari ini mendapatkan Rp325.000, disampaikan jazakumullah khairan katsiran. Untuk Kamis yang akan datang, untuk pengajian Kamis yang akan datang tempat di Masjid Ar-Raudhah. Ibu-ibu yang saya hormati, demikian tadi kajian pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u alal afidah inna